missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset dari kelompok kami yang berjudul Analisis Brand Perceived Quality Masyarakat pada Restoran McDonald's. Di sini saya perwakilan dari kelompok ingin menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Yoga Bayu Pratama, kemudian ada Adinda Putri, ada Ananda Puji Lestari, ada Rahmat Ardiansyah, ada Ina Rosyalinda, dan yang terakhir Septian Fajar Maulana. Tidak perlu berlama-lama, mari disimak presentasi dari kelompok kami. Latar belakang: McDonald's adalah rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara, di 37.855 outlet pada 2018. Meskipun McDonald's terkenal karena hamburger, burger keju, dan kentang gorengnya, mereka menyajikan produk ayam, sarapan, minuman ringan, milkshake, wrap, dan makanan penutup. Menanggapi perubahan selera konsumen dan reaksi negatif karena makanan mereka yang tidak sehat, perusahaan telah menambahkan menu salad, ikan, smoothie, dan buah. Pendapatan McDonald's Corporation berasal dari sewa, royalti, dan biaya yang dibayarkan oleh pemegang waralaba, serta penjualan di restoran yang dioperasikan perusahaan. Menurut dua laporan yang diterbitkan pada tahun 2018, McDonald's adalah perusahaan swasta terbesar kedua di dunia dengan 1,7 juta karyawan, atau di belakang Walmart dengan 2,3 juta karyawan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Restoran ini didirikan oleh Richard dan Maurice pada tahun 1937 di sebelah timur kota Pasadena. Saat itu, McDonald's hanya merupakan restoran drive-in. Bangunan restorannya berbentuk persegi 8, dengan mengekspos ruangan dapurnya dan tidak memiliki tempat duduk di dalam restorannya. Kemudian, melakukan pengembangan dengan fokus pada kecepatan pelayanan yang diharapkan akan meningkatkan volume pembelian konsumen. Konsep utama yang diterapkan adalah kecepatan, harga terjangkau, dan juga volume. Restoran ini memiliki logo sendiri, yaitu The Golden Arch. Logo ini dirancang oleh George Dexter, yang merupakan seorang perancang neon sign. Logo ini memiliki warna kuning terang dan berbentuk simpel, mudah diingat dan juga secara tidak langsung mencerminkan huruf M, yaitu McDonald's. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Penelitian laporan riset merek ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis brand perceived quality di masyarakat mengenai restoran cepat saji McDonald's. Dalam penelitian ini memiliki manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ada bagi penulis. Penulis dapat memahami dan memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai brand perceived quality melalui pengalaman yang didapat oleh penulis saat melakukan penelitian. Yang kedua, itu ada bagi perusahaan, agar perusahaan dapat mengetahui mengenai brand perceived quality serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu bagi pembaca. Diharapkan memberikan wawasan baru mengenai brand perceived quality, serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan judul. Definisi merek atau brand secara umum. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain atau kombinasi dari semua itu yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan atau jasa dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing. Definisi brand atau merek secara teori. Yang pertama, menurut Jiptono, brand atau merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol warna, desain, gerak, atau kombinasinya
Lebih dari itu, merek adalah janji perusahaan secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri manfaat dan jasa tertentu pada pembeli. Selanjutnya, menurut American Marketing Association, dalam Kotler and Keller, brand atau merek adalah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaingnya. Terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jiptono 2011 dan Arisa 2014. Selanjutnya adalah peranan dan kegunaan merek. Merek adalah salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk yang sejenis. Menurut Ciptono, merek dapat bermanfaat bagi produsen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, sediaan, atau pencatatan akuntansi. Yang kedua, bentuk proteksi terhadap fitur atau aspek produk yang sangat unik. Yang ketiga, bagi para pelanggan yang puas, mereka dapat memilih dengan mudah dan membelinya lagi di lain waktu. Yang keempat, sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik terbentuk dalam benak konsumen. Selanjutnya adalah strategi merek. PT Rexona National Food atau RNF selaku pemegang lisensi McDonald's di Indonesia menyiapkan beberapa strategi untuk menjalankan bisnisnya. Dan juga di tengah situasi yang sangat sulit, saat ini PT Rexona National Food atau RNF tentunya mempunyai beberapa strategi agar McDonald's tetap ramai diminati oleh masyarakat di Indonesia, yaitu dengan melakukan berbagai promosi yang menarik, membuka gerai baru, dan selalu meningkatkan pelayanan di setiap gerainya. Selanjutnya ada elemen-elemen brand equality atau ekualitas merek. Yang pertama ada brand awareness atau kesadaran merek. Merek yang bertujuan mencapai tingkat tertinggi dan brand awareness pasar. McDonald memiliki logo warna kuning terang dan berbentuk simpel, mudah diingat, dan juga secara tidak langsung mencerminkan huruf M dari McDonald. Logo McDonald tanpa kita sadari, kita akan langsung merasa akrab dan mengenal gambar logo tersebut sebagai ikon makanan cepat saji. Salah satu brand paling terkenal di dunia yang menjadi identik dengan ikon budaya kapitalisme, globalisasi, dan proliferasi penyebaran budaya Amerika. Yang kedua ada perceived quality atau kesan kualitas merek. Kualitas produk atau layanan berpengaruh positif dan cukup signifikan terhadap kepercayaan konsumen pada merek McDonald. Karena kemampuan McDonald untuk memberikan kualitas yang stabil dapat membentuk kepercayaan terhadap konsumen dan menghasilkan komitmen sehingga konsumen tidak akan beralih pada merek lainnya. Jika kualitas yang diberikan restoran baik, maka dapat membuat kesan yang baik juga bagi konsumen terhadap merek McDonald. Yang ketiga ada brand loyalty atau loyalitas merek. Citra merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen atau kesetiaan dalam keputusan pembelian. Karena citra merek mampu mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian secara berkelanjutan. Banyak masyarakat telah jatuh hati terhadap restoran cepat saji McDonald karena kualitas yang diberikan restoran tersebut, baik kualitas pelayanan maupun kualitas dari produk yang dijajakan. Mereka beranggapan
McDonald merupakan salah satu restoran fast food terbaik di dunia. Yang terakhir ada asosiasi merek. Kesan yang tak terlupakan ketika melihat suatu objek yang terkait dengan produk atau layanan tertentu, seperti halnya McDonald dengan karakter Ronald McDonald, Big Mac, logo huruf M dengan warna kuning, dan yang lainnya. Kita diperkenalkan dengan karakter badut yang hanya dimiliki oleh McDonald. Kita pun tentu juga tahu bahwa hanya McDonald, restoran fast food yang pertama yang menawarkan makanan anak-anak dengan harga menarik. Dengan seiringnya waktu, mulai muncul beberapa merek-merek restoran cepat saji lainnya. Tetapi bagi mereka yang telah menyukai dan memiliki kenangan, mereka akan tetap bersama McDonald. Selanjutnya ada peran brand equality. Yang pertama, brand equity yang kuat mampu meningkatkan keberhasilan dalam menarik konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Berbagai kegiatan pemasaran yang dilakukan akan menjadi lebih efektif apabila merek tersebut sudah populer. Yang kedua, ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan mendapatkan margin atau persentase keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut karena sebagian besar saluran distribusi tidak akan ragu-ragu lagi untuk menerima suatu produk dengan ekuitas merek yang kuat. Yang ketiga ada menjadi salah satu faktor yang mampu menarik berbagai tenaga kerja yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Yang terakhir, dengan mempunyai ekuitas merek yang kuat, sebuah perusahaan akan mampu untuk mengembangkan suatu produk barunya dengan menggunakan merek yang sama. Selain itu, juga akan menjadi suatu kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan perluasan atau pengembangan lini dari mereknya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan sudah mempunyai kredibilitas dari merek yang sebelumnya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang pengertian perceived quality menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada Keller pada tahun 2013. Ia berpendapat perceived quality adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas secara keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa lain dan dalam kaitannya dengan tujuan yang diharapkan. Harapan konsumen akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan produk secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Lalu ada Zeltham pada tahun 2013, ia berpendapat perceived quality didefinisikan sebagai penilaian atau persepsi konsumen terhadap keunggulan suatu produk secara keseluruhan. Dan yang terakhir, Halim pada tahun 2017, ia berpendapat perceived quality adalah hasil evaluasi atas kualitas sebuah produk maupun layanan, sehingga pemahaman mengenai perceived quality tidak bisa dipisahkan dari pengertian kualitas itu sendiri. Berikutnya saya akan menjelaskan pendapat dari responden yang telah berpartisipasi menjawab kuesioner atau mengisi kuesioner kami yang telah kami buat sebelumnya. Total ada 86 responden yang telah berpartisipasi dalam menjawab kuesioner kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan performance. Di sini ada opsi memuaskan dan sangat memuaskan, tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan dari setiap pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana tingkat harga McDonald? Memuaskan dan sangat memuaskan ada 79 responden yang menjawab, sedangkan ada 7 responden yang menjawab tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan. Pertanyaan kedua, bagaimana rasa dari menu yang Anda ketahui di McDonald? Total ada 86 responden yang menjawab memuaskan dan sangat memuaskan. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana penyajian menu pada restoran McDonald? Total ada 86 responden juga yang menjawab memuaskan dan sangat memuaskan. Pertanyaan keempat, bagaimana desain kemasan menu pada restoran McDonald? Total ada 80 responden yang menjawab memuaskan dan sangat memuaskan, dan 6 responden yang menjawab tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan. Pertanyaan terakhir dari performance, bagaimana pelayanan yang diberikan pegawai restoran McDonald? Total ada 83 responden yang menjawab memuaskan dan sangat memuaskan, dan ada 3 responden yang menjawab tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan. Jika sebelumnya saya menjelaskan pendapat responden
pada bagian performance yang memiliki opsi memuaskan, sangat memuaskan, tidak memuaskan, dan sangat tidak memuaskan. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat responden pada bagian importance yang memiliki opsi penting dan sangat penting, tidak penting dan sangat tidak penting pada setiap pertanyaannya. Pada pertanyaan pertama, seberapa penting harga yang terjangkau dari menu restoran McDonald? Ada 84 responden yang menjawab penting dan sangat penting, sedangkan 2 responden menjawab tidak penting dan sangat tidak penting. Pertanyaan kedua, seberapa penting rasa dari menu yang Anda ketahui di McDonald? Ada 85 responden yang menjawab penting dan sangat penting, dan 1 responden yang menjawab tidak penting dan sangat tidak penting. Pertanyaan ketiga, seberapa penting penyajian menu pada restoran McDonald? 85 responden menjawab penting dan sangat penting, 1 responden menjawab tidak penting dan sangat tidak penting. Pertanyaan keempat, seberapa penting desain kemasan menu pada restoran McDonald? 84 responden menjawab penting dan sangat penting, sedangkan 2 responden lainnya menjawab tidak penting dan sangat tidak penting. Pertanyaan kelima, seberapa penting pelayanan yang diberikan pegawai restoran McDonald? 86 responden menjawab penting dan sangat tidak penting, dan tidak ada responden yang menjawab tidak penting dan sangat tidak penting. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis brand perceived masyarakat pada restoran McDonald's. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak pernah luput dari salah. Sebelum itu, saya akan menyampaikan kutipan dari Howard Schultz. Jika orang percaya bahwa mereka berbagi nilai dengan perusahaan, mereka akan tetap setia pada merek tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.